Ada negara-negara kecil di peta dunia, tetapi mampu membuat seluruh dunia terkagum-kagum. Qatar adalah salah satunya. Dengan luas hanya lebih dari 11.000 km persegi, lebih kecil daripada negara bagian Connecticut di Amerika Serikat, negara ini justru kaya dan berkuasa hingga membuat seluruh Eropa menoleh kagum. Terletak di tengah gurun tandus timur tengah Qatar, dulunya hanyalah desa nelayan miskin dengan beberapa ribu penduduk. Namun dalam beberapa dekade tempat ini telah berubah menjadi oasis emas dengan gedung pencakar langit, pulau buatan mewah dan bandara yang dinobatkan sebagai nomor 1 di dunia. Orang Amerika sering bangga dengan Las Vegas yang muncul di gurun Nevada, tetapi percayalah, Las Vegas pun mungkin tidak sebanding dengan kemegahan Doha. Pertanyaannya adalah, bagaimana sebuah negara dengan hanya lebih dari 3 juta penduduk bisa menjadi salah satu tempat paling menarik dan kaya di dunia? Dan apakah Qatar benar-benar surga seperti yang dilaporkan media atau hanya ilusi di tengah gurun? Hari ini kita akan memasuki perjalanan menjelajahi Qatar pada tahun 2025, sebuah negara yang sekaligus membuat Anda terpesona oleh kemewahan sekaligus tercengang oleh fakta tersembunyi di balik lampu gemerlapnya. Jika di Amerika Beverly Hills adalah simbol kemewahan, maka di Qatar pikirkan West Bay dan The Pearl. Disinilah villa jutaan dolar, kapal pesiar mewah dan mobil sport super saling berdampingan. Seorang warga asli Qatar bisa mendapatkan penghasilan $10.000 ALS per bulan, belum termasuk manfaat lain, seperti rumah gratis, layanan kesehatan, dan pendidikan yang ditanggung pemerintah. Sementara di Amerika Serikat, pendapatan rumah tangga rata-rata sekitar $70.000 AED per tahun. Di Qatar, banyak penduduk lokal dapat menghasilkan 2 kali lipat jumlah itu hanya dalam 1 tahun kerja. Di jalan-jalan Doha Anda akan melihat Rolls-Royce atau Lamborghini melaju seperti mobil umum. Minum kopi pagi di Hotel Bintang 5, berbelanja di Chanel, Louis Vuitton. Itu adalah ritme hidup sehari-hari kelas atas Qatar. Namun kenyataan yang mengejutkan adalah hanya beberapa kilometer jauhnya jutaan pekerja migran hidup berdesakan di asrama, sempit bekerja di bawah terik matahari 45 derajat Celcius untuk mendapatkan beberapa ratus dolar per bulan. Gambaran seorang pria Qatar mengendarai Ferrari melewati sekelompok pekerja Nepal yang penuh keringat menjadi ilustrasi paling jelas tentang kontras ini. Oleh karena itu, Qatar sekaligus seperti surga bagi super kaya, sekaligus menyingkap ketimpangan ekstrem yang sulit dibandingkan dengan tempat lain di dunia. Dari kota mana Anda menonton video ini? Tinggalkan komentar di bawah. Qatar akan mengirim salam hangat untuk Anda. Jika Anda berpikir bahwa di Qatar perempuan hidup dalam kemewahan dan kebebasan seperti di Amerika atau Eropa, kenyataannya mungkin akan mengejutkan Anda. Di balik mobil Porsche dan tas Louis Vuitton, perempuan Qatar tetap harus mematuhi sistem wali laki-laki. Artinya mereka memerlukan izin dari ayah saudara laki-laki atau suami untuk melakukan hal-hal yang di Barat dianggap biasa: studi di luar negeri, bepergian ke luar negeri, bahkan menikah. Hukum syariah menetapkan aturan yang ketat. Perempuan Qatar tidak dapat memutuskan pernikahan sendiri. Mereka harus memiliki persetujuan resmi dari wali laki-laki. Bahkan setelah bercerai, seorang ibu tidak bisa menjadi wali sah bagi anak-anaknya. Ini menjadi kejutan besar bagi banyak orang Barat, di mana perempuan bebas mencintai dan menikah tanpa harus meminta izin siapapun. Namun paradoksnya terletak pada fakta bahwa perempuan Qatar memiliki pendidikan dan status sosial yang lebih tinggi dibandingkan banyak negara lain di kawasan ini. Mereka bekerja sebagai dokter, profesor, bahkan menjabat sebagai menteri atau duta besar. Gambar seorang pengusaha perempuan mengenakan abaya keluar dari Rolls-Royce di Doha bukanlah hal yang langka. Dan inilah yang membuat banyak pria asing penasaran. Kesempatan menikah dengan perempuan Qatar hampir tidak ada. Berbeda dengan Filipina atau Thailand, di mana banyak perempuan ingin menikah dengan pria asing untuk mencari kehidupan baru, perempuan Qatar terikat oleh hukum dan keluarga. Tanpa persetujuan wali laki-laki, pernikahan dengan pria asing secara sederhana adalah tidak mungkin. Apakah Anda berpikir bahwa sistem wali ini terlalu ketat bagi perempuan Qatar? Jika setuju, tinggalkan komentar dengan angka 1 di bawah ini.
Jika di Amerika banyak imigran dari Meksiko atau Amerika Tengah bekerja di restoran atau pertanian dengan upah 12 hingga 15 dolar AED per jam, maka di Qatar sebagian besar pekerja migran dari Nepal, Bangladesh, India, atau Filipina hanya menghasilkan sekitar 300 hingga 500 dolar AED per bulan. Satu bulan kerja keras di Doha kadang bahkan tidak sebanding dengan beberapa hari kerja di New York. Mereka adalah tenaga kerja yang membangun stadion Piala Dunia, gedung pencakar langit, dan pulau buatan mewah. Namun kehidupan mereka sangat keras, tinggal di asrama sempit dengan 8 hingga 12 orang per kamar, bekerja di bawah terik matahari 45 hingga 50 derajat Celcius di tengah gurun. Sementara itu tidak jauh dari sana kaum super kaya Qatar duduk di villa ber-AC 24 jam setiap hari menikmati kopi mahal. Kontras ini sangat mencengangkan hingga sulit dipercaya. Di jalan yang sama, Anda bisa melihat seorang pria Qatar mengendarai Rolls-Royce seharga ratusan ribu dolar tepat di sebelah sekelompok pekerja Nepal dengan pakaian pelindung yang memudar. Mereka hanya berjarak beberapa meter, tetapi kehidupan mereka berbeda seperti dua dunia yang terpisah. Namun bagi banyak pekerja migran Qatar, tetap merupakan kesempatan untuk mengubah nasib. 300 hingga 500 dolar di sini bisa cukup untuk menafkahi seluruh keluarga di kampung halaman. Mereka bersedia menukar masa muda, kesehatan, dan kenyamanan untuk mengirim uang kepada istri dan anak-anak mereka. Banyak orang Barat berpikir bahwa hidup di Qatar pasti lebih mahal dibandingkan New York atau London. Kenyataannya, benar dan salah. Misalnya satu kali makan di restoran mewah di Doha bisa menghabiskan 100 hingga 200 dolar AED, tidak berbeda dengan malam di Manhattan. Namun pada saat yang sama, Anda juga bisa menemukan warung makan sederhana ala India, Nepal, atau Filipina, di mana hanya dengan 3 hingga 5 dolar AED, Anda sudah mendapatkan makanan yang mengenyangkan. Ini mirip dengan Los Angeles, di satu sisi ada restoran Michelin, di sisi lain ada truk taco murah. Supermarket di Doha juga demikian. Ayam utuh sekitar 6 hingga 7 dolar AED, susu segar 2 dolar AED per liter, sementara sebagian besar sayur dan buah diimpor sehingga lebih mahal dibandingkan Amerika. Nanas atau mangga yang murah di Filipina harganya bisa 2 kali lipat di sini. Penduduk asli biasanya kurang memperhatikan harga, tetapi bagi pekerja migran, mereka harus menghitung setiap sen untuk dikirim ke kampung halaman. Biaya tempat tinggal baru benar-benar menciptakan kesenjangan. Apartemen mewah di West Bay bisa mencapai 3.000 hingga 5.000 dolar AED per bulan, sebanding dengan harga sewa di New York. Namun di asrama untuk pekerja migran, hanya sekitar 100 hingga 150 dolar AED per bulan dengan pertukaran kondisi yang sempit dan terbatas. Jika Anda seorang profesional asing dengan gaji di atas 3.000 dolar AED per bulan, Anda bisa hidup nyaman di Qatar. Tetapi, jika penghasilan rendah, tempat ini bisa menjadi beban. Qatar karena itu seperti cermin, ia mencerminkan dengan jelas kelas sosial tempat Anda berada. Menurut Anda hidup di Qatar lebih mahal dibandingkan New York atau London, atau justru lebih murah? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah, saya ingin mendengar. Jika Anda berharap Doha memiliki kehidupan malam semeriah Las Vegas atau Miami, Anda akan kecewa. Qatar adalah negara Islam konservatif, alkohol dibatasi dan prostitusi dilarang total. Namun itu bukan berarti tempat ini membosankan. Sebaliknya, Doha di malam hari menawarkan sensasi berbeda. Mewah namun tertutup. Bar dan klub ada di hotel bintang 5, di mana segelas whisky bisa 2 kali lipat harga di New York. Minum alkohol di sini seperti sebuah hak istimewa, bukan kebiasaan sehari-hari. Selain kehidupan malam, Qatar memiliki banyak bentuk hiburan eksklusif. Anda bisa menyewa yacht untuk berkeliling Teluk Doha, ikut safari di gurun, atau mencoba balap unta robot, sesuatu yang pasti tidak Anda temukan di Amerika. Dan jika ingin lebih mewah lagi, ada resort privat di tengah gurun, di mana hanya super kaya internasional yang mampu menginjakkan kaki. Yang menarik, penduduk Qatar sangat menyukai berkumpul di luar ruangan. Jalan, taman, dan alun-alun di Doha selalu ramai di malam hari, tidak berbeda dengan Times Square, tetapi dengan nuansa Arab, aroma shisha, musik tradisional berpadu dengan pop modern. Dengan kata lain, Doha tidak seramai Bangkok, juga tidak selegar Vegas,
tetapi memiliki daya tariknya sendiri, dunia kehidupan malam yang tertutup mahal dan khusus untuk kelas istimewa. Dan jangan lupa untuk menekan like pada video ini dan berlangganan kanal agar tidak ketinggalan eksplorasi menarik dari berbagai negara di seluruh dunia. Jika Anda ingin mengeksplorasi negara tertentu, tuliskan di komentar di bawah. Kita akan menjelajah bersama di video berikutnya. Setibanya di Doha, Anda akan segera melihat perpaduan yang aneh: perempuan mengenakan abaya hitam tradisional, laki-laki memakai tobe putih bersih. Namun di sisi lain, kaum muda mengenakan sneakers merek terkenal, minum Starbucks, dan mengemudi Tesla. Di Amerika, perbedaan budaya biasanya muncul antar generasi. Tetapi di Qatar, hal itu terjadi di jalan yang sama. Di satu sisi ada tradisi Islam yang ketat, pembatasan alkohol, judi, dan hubungan sosial. Di sisi lain ada gaya hidup modern dengan iPhone terbaru, kafe mewah, dan pusat perbelanjaan eksklusif. World Cup 2022 adalah bukti paling nyata. Qatar menghabiskan lebih dari 200 miliar dolar AES, lebih banyak daripada semua World Cup sebelumnya digabung, untuk mengubah gurun menjadi panggung dunia. Sementara orang Amerika bangga dengan Super Bowl, acara ini membuat seluruh dunia mengakui bahwa Qatar telah membeli posisi global dengan uang dan visi mereka. Namun mereka tetap mempertahankan tradisi berburu elang, balap unta robot, dan pasar kuno Souk Waqif. Anda bisa melihat seorang laki-laki mengenakan tobe putih keluar dari toko Louis Vuitton dengan kantong belanja mewah, atau seorang perempuan berhijab nikab mengendarai Porsche Sport. Karena itu, Qatar bukan sekadar sebuah negara, melainkan mesin waktu, di mana hanya dengan beberapa langkah Anda bisa berpindah dari abad ke-18 ke abad 21. Salah satu hal yang mengejutkan bagi wisatawan barat adalah kecepatan pembangunan infrastruktur di Qatar. Bayangkan, hanya dalam 20 tahun dari gurun yang gersang, Doha telah memiliki sistem metro modern, jalan tol 4 lajur, dan Bandara Hamad, yang beberapa kali dinobatkan sebagai bandara terbaik di dunia, mengungguli Singapura dan Tokyo. Tidak hanya itu, Qatar juga membangun kota Lusail, kota masa depan dengan gedung-gedung menjulang berkelok, marina mewah, dan stadion untuk final World Cup 2022. Orang Amerika mungkin membandingkan Lusail dengan Silicon Valley, tetapi alih-alih teknologi, tempat ini adalah lembah uang, dibangun dari minyak dan gas. Pemerintah Qatar tidak berhenti pada minyak dan gas. Mereka menginvestasikan puluhan miliar dolar AS ke energi terbarukan, pendidikan, dan teknologi. Ambisi Qatar adalah menjadi Singapura dari Timur Tengah, pusat keuangan, pendidikan, dan pariwisata global. Hal ini menjadikan Qatar sebagai tujuan menarik bagi para profesional internasional. Jika Dubai pernah dijuluki kota abad ke-21, Qatar ingin membuktikan bahwa mereka bisa melangkah lebih jauh lagi. Penduduk asli Qatar kurang dari 12% dari total populasi, tetapi mereka memiliki sebagian besar kekayaan negara. Mereka tinggal di villa besar, memiliki mobil pribadi, dan sering bepergian ke Eropa. Jika dibandingkan dengan orang Amerika, bisa dikatakan kelas menengah di sini hampir tidak ada. Anda atau sangat kaya, atau pekerja migran miskin, orang Qatar bangga, ramah, namun cukup tertutup. Mereka suka bertemu teman di kafe mewah, bercakap-cakap sambil menikmati shisha, dan menempatkan keluarga sebagai pusat kehidupan. Kaum muda sangat terpengaruh budaya barat, mereka gemar sepak bola Eropa, menonton Netflix, menggunakan iPhone terbaru, tetapi tetap menjaga tradisi berpakaian dan menjalankan agama. Yang menarik adalah peran perempuan semakin meningkat. Banyak perempuan Qatar kini hadir di sektor profesional, bisnis, bahkan politik. Melihat seorang perempuan mengenakan abaya mengemudi SUV mewah kini bukan hal langka. Ini merupakan kontras menarik dengan stereotip bahwa perempuan Timur Tengah selalu dibatasi. Orang Qatar pada tahun 2025, karena itu membawa kombinasi unik, klasik ala Arab namun modern ala Barat, perpaduan yang sulit ditemui di tempat lain. Kuliner Qatar adalah perpaduan menarik antara cita rasa tradisional Arab dan gelombang internasional. Penduduk asli biasanya bangga dengan majbus, nasi dimasak bersama daging kambing atau ayam harum dengan rempah gurun, atau secangkir kopi Arab pekat yang disajikan dalam cangkir kecil ditemani kurma manis. Di pasar tradisional seperti Souk Waqif,
Anda akan dengan mudah mencium aroma shawarma panggang yang menggoda dengan asap arang yang mengepul seperti memanggil pengunjung. Namun Doha juga mirip New York. Di tengah gurun Anda bisa menemukan restoran Michelin sushi, Jepang steak ala Amerika, bahkan jaringan fast food terkenal. Perbedaannya satu kali, makan mewah di Doha bisa 2 kali lipat harga Manhattan, sementara warung sederhana India atau Nepal hanya 3 hingga 5 dolar AED. Tidak berbeda dengan taco truck di Los Angeles. Kuliner di Qatar dengan demikian mencerminkan negara ini secara tepat mewah. Tetapi kontras tradisi berpadu dengan modernitas selalu membuat wisatawan barat terpesona sekaligus penasaran. Setelah Piala Dunia 2022, sepak bola telah menjadi agama nasional di Qatar. Stadion-stadion bernilai miliaran dolar yang dulu membuat dunia terpana kini dipertahankan untuk melayani komunitas. Anak-anak remaja dan bahkan pekerja migran kini bisa bermain sepak bola di tempat-tempat yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi superstar internasional. Di Amerika NFL dan NBA baru menjadi kebanggaan, tetapi di Qatar sepak bola adalah pusat dari setiap percakapan. Kafe-kafe di Doha sering penuh sesak dengan orang-orang menonton Premier League atau Champions League bersorak semangat tidak kalah dengan penonton di Eropa. Tidak berhenti pada sepak bola, Qatar juga berinvestasi besar dalam olahraga tradisional seperti balap unta robot atau berburu elang, menciptakan kombinasi unik antara modernitas dan identitas budaya. Kecintaan pada olahraga inilah yang membuat Qatar menjadi ibu kota olahraga baru dunia versi yang berbeda dibandingkan Las Vegas atau New York. Salah satu hal yang membuat banyak orang Amerika atau Eropa terkagum adalah bahwa warga Qatar hampir tidak perlu khawatir tentang biaya pendidikan dan kesehatan. Pemerintah membiayai seluruh pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga universitas, bahkan mendanai studi ke Inggris atau Amerika bagi mahasiswa berprestasi. Sementara di Amerika, jutaan mahasiswa menanggung hutang pendidikan. Puluhan ribu dolar para pemuda Qatar belajar secara gratis di institusi top. Qatar juga membangun Education City, kampus yang menghimpun universitas ternama seperti Cornell, Georgetown, dan Northwestern, menjadikan Doha pusat ilmu pengetahuan internasional. Di bidang kesehatan, warga asli mendapatkan layanan hampir gratis di rumah sakit modern seperti memasuki Mayo Clinic di tengah gurun. Hal ini menciptakan kontras yang jelas. Warga Qatar menikmati kesejahteraan penuh, sementara pekerja migran hanya memiliki akses ke layanan dasar. Namun kebijakan subsidi ini telah menjadikan Qatar salah satu negara dengan kualitas hidup tertinggi di dunia. Qatar dikenal sebagai oasis emas di tengah gurun, namun juga merupakan tempat yang menghadapi langsung perubahan iklim ekstrem. Suhu musim panas bisa melebihi 50 degree, begitu panas sehingga stadion dan taman harus dilengkapi sistem pendingin luar ruangan. Hal yang sulit dibayangkan bagi penonton Amerika karena di New York atau Los Angeles pendingin udara hanya digunakan di dalam ruangan. Sumber air tawar di Qatar sepenuhnya berasal dari teknologi desalinasi laut, sebuah proses yang sangat mahal dan memakan banyak energi. Hal ini membuat negara kaya ini harus menginvestasikan miliaran dolar ke teknologi lingkungan untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari. Ketergantungan yang terlalu besar pada minyak dan gas juga menimbulkan pertanyaan ketika dunia beralih ke energi hijau. Bisakah Qatar mempertahankan kemakmurannya? Inilah paradoksnya sebuah negara kaya dari bahan bakar fosil, tetapi sekaligus termasuk yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Salah satu hal yang sangat mengesankan bagi wisatawan asing adalah bahwa Qatar sangat aman. Anda bisa berjalan-jalan di jalanan Doha tengah malam tanpa khawatir dicuri. Tingkat kejahatan jalanan di sini jauh lebih rendah dibandingkan New York atau Los Angeles, kota-kota di mana polisi masih harus waspada terhadap kekerasan dan perampokan. Namun keamanan tersebut dicapai berkat sistem hukum yang sangat ketat. Minum alkohol di tempat yang salah, berpakaian tidak pantas di ruang publik, atau bahkan perilaku tidak sesuai bisa berakibat denda berat. Berbeda dengan Barat di mana kebebasan pribadi diutamakan di Qatar, setiap tindakan terkait dengan norma-norma Islam. Bagi banyak wisatawan ini sekaligus menjadi nilai plus, karena Anda hidup dalam lingkungan yang sangat aman, dan juga tantangan karena satu kesalahan kecil bisa membuat Anda bermasalah dengan hukum.
Qatar dengan demikian seperti sebuah kotak kristal indah aman, tetapi mudah retak jika Anda tidak mematuhi aturan main. Meskipun berukuran kecil, Qatar memiliki pengaruh global yang jauh melampaui batas gurun. Salah satu senjata lembut terkuat mereka adalah saluran televisi Al Jazeera yang sering dijuluki CNN-nya Timur Tengah. Melalui media ini, Qatar tidak hanya menyuarakan pendapatnya ke dunia, tetapi juga memengaruhi opini internasional dengan cara yang jarang bisa dilakukan oleh negara kecil manapun. Tidak berhenti pada media, Qatar juga memanfaatkan strategi investasi global. Mereka memiliki klub sepak bola PSG di Prancis, gedung-gedung ikonik di London dan New York, bahkan menanamkan puluhan miliar dolar ke pasar Amerika dan Eropa. Dengan kekayaan besar dari minyak dan gas, Qatar cerdik mengubah dirinya menjadi pemain yang tak tergantikan di berbagai bidang, mulai dari olahraga, keuangan, hingga politik. Menariknya, sementara Amerika sering menunjukkan kekuatannya lewat militer, Qatar memilih cara yang berbeda, menggunakan uang, media, dan olahraga untuk menegaskan posisinya. Fleksibilitas ini membuat mereka menjadi salah satu negara kecil dengan suara terbesar di dunia. Qatar tahun 2025 adalah cermin yang diperbesar dari dunia modern, sebuah tempat di mana kemewahan ekstrem, teknologi masa depan, dan ambisi global bertemu, tetapi sekaligus menyimpan batasan ketidaksetaraan dan tantangan yang sulit diprediksi. Mungkin justru kontras inilah yang membuat Qatar menjadi negara begitu istimewa, sekaligus surga bagi kaum super kaya, sekaligus ujian bagi berbagai kontradiksi zaman modern. Menurut Anda, apakah Qatar akan tetap menjadi oasis emas dalam 20 tahun ke depan? Bagikan pendapat Anda dan tekan subscribe untuk menjelajahi lebih banyak negara misterius lainnya.